Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 8 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 16-23. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya untuk terus waspada, tulus seperti merpati, sekaligus cerdik seperti ular. Tidak selalu kesaksian kita akan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesucian itu diterima dan disenangi oleh semua orang. Bahkan karenanya, kita kadang dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam, dan bahkan diancam. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita percaya pada penyertaan Roh Kudus dan memegang erat janji Allah bahwa kendati kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mengikuti Yesus bukanlah jalan yang gampang. Menjadi pengikutnya berarti setiap saat kita perlu sadar untuk memilih dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terkadang, hal ini membawa konsekuensi yang tidak kita harapkan. Jika kita memilih untuk hidup dan bertindak seperti Yesus, kita akan menerima kasih karunia berlimpah sekalipun harus melewati badai dan tantangan-tantangan yang ada. Teruslah berbuat kebaikan, walau dicibir orang atau dicurigai. Lakukanlah apa yang baik karena itu baik. Orang yang bertahan dalam kebaikan sampai pada kesudahannya akan mengalami keselamatan. Ya Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami, dan ampunilah mereka yang menentang kami. Semoga kami tetap tekun dalam kebaikan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu.
Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.